Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat menikmati hadiratnya Tuhan yang akan turun untuk setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Mazmur 59 ayat ke-16. Tuhan, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku, dan pada waktu kesesakanku. Kita mau angkat pujian, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, mari kita bangkit berdiri, kita angkat suara dan hati kita. Kita mau datang dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati kita. Bapa, kami mau datang menyembah Kau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, kita katakan pada diri kita. Tak usah ku takut, sebab Kau
angkat hatimu, sembah Yesus. Kau yang layak Tuhan, layak terima pujian, layak disembah. Kau bertata dalam hidup kami, Kau berdaulat dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Kau yang layak terima pujian kami. Yesus, katakan Yesus, Yesus, Kau Allah kami mau meninggikan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi bagimu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku, oh, di hidup kami. Puji Tuhan untuk setiap hati kami yang terangkat, untuk setiap hati kami yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau memberikan kekuatan baru untuk setiap kami. Kami tahu kami menghadapi banyak hal di luar sana yang melemahkan hati kami Tuhan. Tapi kembali kami Engkau pulihkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami yang ada di ruang ibadah ini siap untuk bertransformasi. Mengubah kehidupan kami menjadi searah dengan keinginan Kristus. Dikuatkan kembali, di-refresh kembali. Dan kembali kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh kemenangan bersama Kristus. Karena Engkau bawa kami dalam kemuliaan pada kemuliaan lain bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami yang hadir atau kami yang boleh mendengarkan tayangan ibadah pada hari ini. Engkau kuduskan, sucikan kami, Engkau layakkan setiap kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak terang yang baik di hadapan Engkau. Dan siap dibentuk firman-Mu Tuhan. Kami yang bersuka cita hari ini menutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan boleh duduk kembali. Tak akan pernah kita ragu mengikut Kristus karena selalu ada penyertaan luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan. Denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Dia yang menuntun kita dalam kemenangan menuju kemenangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sumber kuasa-Mu dicurahkan, oh, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, Kau tuntun langkah kami Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk membuat kita bersuka cita karena kedatangannya, karena kehadirannya dalam hidup kita mengubah kita. Bersuka cita hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalamnya, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka, oh,
Bahkan kita harus bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita katakan bersuka, bersuka. Mari bersuka. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Ada sukacita, Tuhan yang memberikan kita sukacita dari sorgawi, meluap-luap untuk menghadapi kehidupan yang berat. Tapi Tuhan penuhkan kekuatan, Dia sumber kekuatan. Yesus, padamu kami berseru, sepanjang umur kami bergantung pada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang telah Tuhan beri buat kami. Pagi ini kami mengucap syukur Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu itu melebihi segalanya Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kami. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan Yesus hadir di tengah pujian kami. Dan dari pertengahan ibadah kami sampai akhirnya sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pagi ini nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali pagi hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita tadi telah menyanyikan sukacita, banyak hari-hari ini orang kehilangan sukacitanya, ya. Tidak lagi bersukacita. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita diliputi dengan perasaan yang berat dan terlalu berat. Kita masih pada tema kita dan bulan ini adalah bulan yang tema kita Faith and Life Struggle ini adalah bulan terakhir, ya. Bulan depan kita akan ganti tema yang baru. Nah, hari ini kita akan perhatikan firman Tuhan, pergumulan hidup yang semakin berat. Banyak manusia yang telah kehilangan harapannya dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan dengan hidup ini? Bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan menghadapi masalah yang sama, berat dan mungkin malahan bisa saja undur dari Tuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang memberkati saya, ya. Mengapa? Karena sangat luar biasa. Subtema kita saat ini adalah Know God's Promises atau mengetahui janji Tuhan, ya. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 46 ayat 3 sampai dengan 5 dan nats kita pada Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari Rabu yang lalu saya posting di grup WhatsApp tentang Raja Wali yang tahu kapan badai itu datang. Jadi ketika angin keras mulai melanda, Raja Wali itu mengembangkan sayapnya dan dia terus naik
mengatasi badai. Mengatasi badai. Nah, saya tergerak untuk mencontoh bagaimana Raja Wali itu menang atas masalah. Ketika dia menghadapi badai kehidupan. Masalahnya adalah karena Raja Wali itu mengetahui kapan badai itu datang. Saat kegagalan terjadi dalam hidup kita, coba Pak Harto baca Filipi 4 ayat 12 ya, Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya. Rasul Paulus dia memberikan satu ayat yang indah sekali. Filipi 4 ayat 12 berkata, aku tahu. Banyak orang tidak tahu. Itu sebabnya mengapa ketika kita menghadapi masalah, persoalan, akhirnya kita berat, bahkan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Raja Wali itu tahu kapan badai itu datang. Tapi sayangnya kita tidak ngerti bahwa kita ini masih punya penolong yang luar biasa. Ketika masalah terjadi, semua jadi lupa. Masalahnya jadi besar, sehingga yang dilihat itu masalahnya. Ya, pujiannya sih tadi Pak Didi dia bilang, Yesus. Ya, sepertinya rohani banget. Tapi ketika dipraktekkan kita menghadapi benar-benar masalah dalam hidup ini, lupa. Tapi Rasul Paulus dia tahu, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita lupa sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Saya bukan tidak pernah menghadapi masalah. Bertubi-tubi masalah juga sempat menimpa saya. Bahkan yang terakhir yang sudah berulang kali saya sampaikan pada Bapak Ibu, ketika mata saya nyaris buta, itu masalah yang besar. Karena kenyataannya banyak orang gagal. Ya, gagal. Dan benar-benar buta. Hanya karena gagal operasi cuma sederhana. Operasi katarak. Tapi saya tahu bahwa Allah yang kusembah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang melampaui segala akal pikiran, yang tak terbatas kuasanya. Ya. Kalau nyanyinya sih gampang, tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan, apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Nah, ini kita harus tahu. Kalau ini kita tidak tahu, kita lupa semua janji-janji Tuhan. Banyak orang gagal menjalani hidup karena tidak mengetahui janji-janji Tuhan
dalam kehidupan ini. Bahkan ada yang sampai undur diri dari Tuhan dan tidak mau lagi ke gereja, apalagi melayani Tuhan. Karena apa? Tidak tahu janji-janji Tuhan. Tetapi bagi orang yang mengetahui janji-janji Tuhan, dia akan berkata seperti Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, kemiskinan, aku tahu. Dalam segala hal tidak ada yang rahasia bagiku. Kita akan tetap eksis. Tidak gampang memang, tetapi saya ingin katakan bukan tidak bisa belajar. Ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Tuhan berkata apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku ini akan memberi kelegaan kepadamu. Lah ketika kita berbeban berat, kita ingat enggak? Sobat dari Galilea, ingat enggak? Atau yang kita, maka pemazmur dia berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan temporer, bukan kadang-kadang. Siang dan malam menjadi bagian kita. Loh Pak, saya enggak mau jadi pendeta loh. Bukan masalah pendeta. Ini masalah hubunganmu dengan Tuhan. Bukan istri, bukan suami, bukan anak. Tetapi pribadi kamu dengan Tuhan. Saya pastikan ketika kita menghadapi masalah kita akan kuat. Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Jangan yang menjadi pikiran kita masalah kita. Sisok piye mangan apa? Loh saya bukan menyombongkan diri, bukan. Memang semua mengalami kesukaran, termasuk saya juga mengalami kesukaran. Bukan lalu saya istimewa, diistimewakan Tuhan, bukan. Tetapi bedanya saya selalu ingat janji-janji Tuhan. Saya tidak mau lepas dari janji-janji Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini ada 4 hal yang menarik yang akan kita dapatkan lewat bacaan kita ini saat kita menghadapi masalah perihal know God's promises atau mengetahui janji Tuhan. Yang pertama, ya, yang pertama kita bisa catat ya. Yang pertama, kalau nggak ingat ya daripada lupa dicatat aja. Mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Lah kita ketika mendengar firman Tuhan gimana? Mainan HP, browsing, chatting. Pikiran kita lagi apa? Tetapi firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang dahsyat ketika kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Coba tolong Yesaya 46 ayat 3 Pak Harto baca. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ya. Yesaya dia katakan ketika menghadapi masalah bagi bangsanya, dia katakan dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Masalah besar karena bangsanya morat-marit. Tetapi seberapa banyak yang masih tinggal? Dengarkan aku. Ya. Dengarkan aku. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan.
Firman Tuhan begitu indah. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Banyak kali Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, fokus saat kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan lewat firman-Nya, kita tidak serius. Jujur saya katakan karena saya pernah ngalami. Kalau saya ngomong tuh saya pernah ngalami. Pendeta khotbah di depan sini, harus ngerti aku, kan bakal ngomongnya ngerti, sok sombong. Itu saya loh. Dulu saya begitu. Karena saya nyampaikan firman di radio, mengkoordinir penggembalaan di tempat ini. Jadi saya nyepelekan kalau ada yang khotbah, wah dendean, ya, istilahnya maaf. Kurang efek. Nah sekarang kan mending ya, khotbah-khotbah masuk YouTube, bisa pilih yang mana. Tapi zaman dulu saya masih ibadah, tiap kali kon ngrungokke khotbah kuwi we. Bosen aku. Saya ngalami loh Bapak Ibu. Bukan enggak loh. Bapak Ibu bosen enggak? Halo? Jujur aja, bosen enggak? Hah? Enggak ya, enggak. Kalau bosen kan enggak berangkat gereja tadi. Itu nang omah wis bar. Saya tahu yang hadir pagi ini semua enggak bosen. Punya kerinduan untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Dan kita lihat nanti janji-janji Tuhan yang luar biasa lewat firman-Nya. Yang kedua, janji Tuhan untuk umat-Nya. Yesaya 46 ayat 4. Coba tolong Parto baca. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Saat firman Tuhan ini disampaikan oleh Pak Supri, saya kan bukan khotbah terus. Kadang-kadang saya kan perlu dicas. Ketika Pak Pri menyampaikan firman ini, itu saya seperti digerakkan. Iya ya. Janji Tuhan itu begitu luar biasa. Dalam New English Translate, ya, di sana ditulis, even when you are old, I will take care of you. Even when you have gray hair. Saya pikir gray hair, oh rambutnya abu-abu ya. Ternyata ubanan. Ya, ketika rambut kamu beruban putih kabeh, kalau saya memang disemir ya, jujur saya katakan ya. Jadi Pak Usia rambutnya kok seireng ya, bukan alami ya. Itu karena saya supaya dilihat orang agak orang ketok tua banget gitulah kira-kira. Jadi saya dengan Bu Usia ini semiran ya. Jujur aja kita ngomong. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan luar biasa. I will carry you. I made you and I will support you. I will carry you and rescue you. Luar biasa. Bahkan ketika kamu sudah tua, aku menjagamu. Bahkan ketika kamu sudah beruban, aku akan menggendongmu. Aku menjagamu dan aku akan mendukungmu. Aku akan menggendongmu dan menyelamatkanmu. Terjemahnya bagus sekali. Jadi Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya. Dulu ada seorang penyanyi
yang menyanyikan lagu tak gendong-gendong ke mana saja. Kalau yang lahirnya antara mendekati saya pernah itu lagu itu populer ya. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Allah kita abadi sampai kekekalan nanti. Bahkan dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah kalau kita ingat kita ini buatan Tuhan, dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin kita dibiarkan terlunta-lunta. Amin. Halo. Nah gitu ya. Itu jujur namanya. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, kenapa kita itu sampai mundur dari gereja, sampai mundur dari pelayanan? Karena kita ini tidak ingat janji Tuhan, itu saja. Kalau kita ingat janji Tuhan yang luar biasa, seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan ketika kamu sudah tua, aku akan menjagamu. Bahkan ketika kamu sudah beruban, aku akan menggendongmu. Aku menjagamu dan aku akan mendukungmu. Aku akan menggendongmu dan menyelamatkanmu. Ayat-ayat ini sedikit banyak menginspirasi saya bahwa Allah kita itu proaktif 24 jam penuh. Saya tidak takut lagi. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Kita harus ingat itu. Jangan cuma temporer, kadang-kadang nak pas kita lagi enjoy banyak uang, wah Allahku dahsyat di tempat kudusnya. Tapi ketika kita lagi buka tau ya, tidak punya duit, menang 1000 bahasa. Ya, Bapak Ibu mari kita ingat janji-janji Tuhan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Waktu Pak Supri menyampaikan ayat ini, saya seperti dicas, ada kekuatan baru. Aku terus menggendongmu. Ya, nah luar biasa sekali. Dalam terjemahan tadi yang dibaca oleh Pak Harto, sampai masa tuamu aku tetap dia, tidak berubah. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkanmu. Takut apa lagi? Maka Bapak Ibu, kalau saya melihat orang sampai mundur, aduh kasihan sekali. Pengen saya ngomongi, kenapa kamu mundur? Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang aku menjadi tua. Belum pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Saya pastikan Tuhan memelihara kita. Pasti Tuhan memeliharakan hidupmu. Nah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, ayat ini merupakan bagian dan pesan Yesaya kepada umat Israel untuk apa? Menghibur dan memberikan harapan kepada umat Israel dalam situasi yang sulit sekalipun. Umat Israel pada masa itu sedang mengalami berbagai kesulitan, termasuk apa? Penindasan dan tekanan bangsa-bangsa lain. Dan ayat ini adalah bagian dari kesetiaan Allah.
Allah tidak pernah berubah. Aku tetap dia. Penghiburan kepada umat Israel di mana Allah menyatakan kesetiaannya akan janji-janjinya. Hari ini mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita betul-betul pegang janji Tuhan. Jangan lagi melihat kanan kiri. Jangan lagi melihat manusia. Yeremia katakan celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tapi berbahagia orang yang kekuatannya ada di dalam tangan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, jaminan kepastian akan janji-janji Tuhan. Jaminan kepastian akan janji Tuhan. Coba tolong Pak Harto baca Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ya, Allah tuh sampai ngomong loh, kamu tuh bahasa sehari-harinya ya, aku tuh mbok padake siapa? Kok sampai kamu ndak percaya itu aku mbok padake siapa? Koncomu yang isok janji isok dele sore tempe. Ya. Allah yang berjanji tidak mungkin membohongi kita, berubah setia, mengingkari janjinya. Pujian mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Jelas sekali. Allah yang berjanji itu Allah yang menepati. Tidak usah kita ragu dan kepada siapa kita akan membandingkan Tuhan. Pernyataan Allah lewat Nabi Yesaya merupakan jaminan, ya, jaminan perlindungan dan keselamatan kita. Bukti perlindungan dan keselamatan itu Roh Kudus 24 jam menyertai kita, ya. Telah dimeteraikan dalam hidup kita. Coba tolong Pak Harto baca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Jadi janji di kitab Nabi Yesaya itu terbukti dalam ayat yang kita baca ini, ya. Roh Kudus dimeteraikan untuk kita. Meterai tahu ya? Tanda kesepakatan. Kalau kita buat surat perjanjian ada meterainya, sudah enggak mungkin janjinya itu bahasa sehari-harinya itu mencela-menceli, ya. Pasti ditepati. Hari ini mari kita kembali kepada Allah. Keyakinan kita penuh, iman kita penuh kepada Tuhan. Dan saya pastikan nanti di kesempatan lain akan ada hal-hal yang sangat luar biasa masih dalam tema ini, ya. Bagaimana kita menjadi sukses, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, yang keempat atau yang terakhir, dampak perlindungan dan keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma,
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Ya. Luar biasa, ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Bapak Ibu dan saya, yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, bukan hanya sekedar cerita, tetapi benar-benar mengalami Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pada masa tua mereka masih berbuah. Ya. Pada masa tua mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Ini janji Tuhan, bukan saya yang ngomong. Sampai masa tua Tuhan tetap membuat kita berbuah dan segar. Jadi jangan takut. Ya. Usia boleh beranjak menjadi tua. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap segar dan berbuah. Ya. Saya kadang-kadang kalau merenung, waduh, kuota usiaku tinggal berapa ya? Berapa lama lagi Tuhan panggil saya? Ya. Tapi sudah kita lewati aja. Perasaan, kadang-kadang perasaan, wah nanti nak meninggal piye? Ya bisa muncul, bisa muncul. Kalau dulu waktu saya masih berusia 50, 60, enggak punya pikiran begitu. Masa depan, sukses. Tapi 70 naik ini saya mulai berpikir, hati-hati banget. Ojo sampai tiba nyusahke sing urip. Maksud ya. Ya kan? Kalau kemana-mana dituntun. Nah saya kalau sudah seperti itu ya selesai sudah. Hidup manusia itu kan terbatas. Tapi selama Tuhan masih menjadi harapan saya, firman Tuhan katakan sampai masa tuamu, ya, aku tetap dia. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa Ia gunung batu kita dan tidak akan ada kecurangan pada Tuhan. Tuhan itu ya dan amin. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Hidup kami terbatas Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur di usia yang sudah semakin tua, Engkau tetap menyertai kami. Sehingga kami boleh berbuah-buah, menyampaikan kebesaran-Mu yang ajaib. Pagi ini ada perjamuan kudus. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau Allah yang bangkit dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sekarang Tuhan layakkan kami
layakkan para pelayan perjamuan kudus, layakkan jemaat Tuhan yang sebentar mengambil bagian bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Agar mereka punya pengalaman dengan Engkau, hidup dalam kebenaran firman. Dan firman Tuhan menjadi nyata, janji Tuhan dinyatakan dalam hidup. Sehingga kami tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus pagi ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Jika Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, segalanya lebih dalam
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mengikuti perjamuan kudus tetapi belum terima roti, semua sudah? Sudah semua? Yang belum terima anggur? Semua sudah? Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari pada pagi ini kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Karena kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita muliakan Dia. Kita akui tubuhnya yang terpecah-pecah karena segala dosa-dosa kita. Sekarang percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Tuhan? Amin, amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pengorbanan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita. Ada persekutuan yang indah lewat tubuh dan darah Tuhan. Darah Tuhan yang tercurah,
2000 tahun yang lalu telah menghapus segala dosa-dosa kita. Sekarang sebelum kita meminumnya, percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus, kita minum bersama. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik. Allah yang memberkati kami pagi ini. Lewat pengorbanan Tuhan, kami diselamatkan menjadi anak-anak Allah yang ditebus dan menjadi ahli waris surga. Pengorbananmu tidak pernah sia-sia. Karena itu kami setiap kali makan roti dan minum cawan Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau Allah yang bangkit dari kematian. Karena itu tidak seharusnya kami terpuruk dan tinggal dalam segala kelemahan kami. Tetapi Allah yang memberi kekuatan baru. Dan kami percaya janji-janji Tuhan, ya dan amin. Pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang menyertai sampai akhir zaman. Tidak ada alasan untuk kami undur daripada Engkau, karena kekuatan kami adalah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan pada Pak Didik. Sembari cawan perjamuan dikumpulkan, mari kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan pembicara Ibu Martalena Gultom. Berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan warta, mari kita simak. Hadir dan ikutilah ibadah Praise and Worship pada hari Jumat 7 Juni 2024 pukul 6 petang. Ikutilah Retreat 2024 GBI Hosana Semarang dengan tema Be Like Christ, jadilah seperti Kristus. Minggu sampai Senin tanggal 16 sampai 17 Juni 2024 dengan pembicara Evangelis Tri Astuti di Amanda Hills, Bandungan. Biaya peserta include atau termasuk dengan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Nah, persyaratannya, jemaat GBI Hosana normal 400.000, subsidi usia 11 sampai dewasa 250.000,
Subsidi usia 4-10 tahun 125.000 dan usia 1-3 tahun gratis. Untuk non-jemaat GBI Hosana, anak-anak dan dewasa 400.000, usia 1-3 tahun gratis. Pendaftaran dan pembayaran bisa melalui Ibu Trifosa, ditutup 2 Juni 2024. Peserta yang sudah mendaftarkan diri tidak diperkenankan untuk membatalkan. Dan apabila terpaksa harus batal karena satu dan lain hal, untuk mengikuti retreat, mohon untuk mencari peserta pengganti. Kita akan simak untuk cuplikan video mengenai tempat retreat berikut ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersekutu bersama lewat ibadah retreat. Jangan sampai ada yang mundur atau berhalangan yang sudah mendaftar supaya bisa bersekutu beribadah bersama. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pengakuan iman GBI. Firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir mati bagi naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Tanda awal baptisan Roh Kudus, gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bahasa Roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh,
menunggu kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Lewat pujian, lewat penyampaian firman-Mu. Bahkan terima kasih untuk pengorbanan Tuhan lewat perjamuan kudus yang kami telah lewati. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tinggalkan Tuhan karena Engkau Allah yang teramat baik. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini, baik yang ibadah onsite maupun sebentar sore yang mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya terus menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga di saat kami lemah, Engkau menopang kami Bapa. Engkau Allah tetap yang mengasihi kami. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu suku-suku bangsa memuliakan nama-Mu. Dan keselamatan menjadi bagian suku-suku bangsa dan semua bangsa yang ada di mancanegara. Semua mendengar Injil Tuhan dan Engkau segera datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus dan diselamatkan, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. lupa untuk seluruh panitia Retreat 2024 untuk tinggal sejenak untuk mengikuti rapat pada hari ini seusai ibadah.